Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin a'azanallahu wa iyyakum, melanjutkan kaidah yang pertama, yaitu mengamalkan sunnah meskipun orang-orang meninggalkan, pada halaman 76. Ingatlah, setiap kali ada suatu sunnah yang lenyap, maka itulah sebagai pertanda munculnya dan tersebarnya bid'ah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, akan datang zaman ketika manusia berbuat bid'ah dan meninggalkan sunnah, sehingga bid'ah menjadi hidup dan sunnah pun mati, sehingga tidak dikenal ajaran Islam yang murni, yaitu berupa sunnah. Meninggalkan ajaran sunnah menjadikan umat semakin jauh dan tidak mengetahui ajaran yang benar, dan inilah yang kita saksikan sekarang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sesuatu yang hukumnya mustahab, sunnah, memang boleh ditinggalkan, namun dengan syarat tetap meyakini bahwa ia adalah mustahab. Karena ada juga yang meninggalkan, seseorang meninggalkan itu karena dianggapnya dia adalah mustahab. Kan itu kan cuman sunnah doang, biasanya begitu, sehingga ditinggalkan. Sekiranya jikalau dikerjakan, maka itu lebih baik daripada ditinggalkan. Dan mengetahui hukum demikian adalah fardu kifayah, agar tidak satupun ajaran agama ini yang lenyap. Bayangkan, agama Islam ini yang sempurna, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama sempurna, ternyata satu persatu hilang. Jikalau demikian, maka agama ini tidak akan pernah dikatakan bahwasanya agama ini sempurna. Tetapi bagi Allah tidak. Kenapa demikian? Bagi Allah, Allah akan menciptakan atau menjadikan hamba-hambanya yang ikhlas itu menerima sunnah dan menjalankan sunnah Nabi SAW. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim yang berkata, sekiranya ajaran sunnah tidak diamalkan, niscaya ia pun akan lenyap dan mati. Tanda-tandanya akan menghilang dan jejak-jejaknya tidak lagi terlihat. Betapa banyak amalan yang jelas-jelas menyelisihi sunnah namun dikerjakan umat Islam selama bertahun-tahun sampai saat ini. Seiring berlalunya waktu, sunnah-sunnah pun ditinggalkan dan bid'ah-bid'ah dipraktekkan. Karena memang yang namanya sunnah dan bid'ah itu tidak akan pernah bisa bersatu. Bahkan kalaupun ada, pengamalannya syarat dengan kekurangan di sana sini. Bahkan jika seorang benar-benar mengamalkannya, niscaya orang-orang akan berkata, sungguh sunnah telah ditinggalkan, karena sudah berbalik keadaan. Bid'ah dianggap sunnah dan sunnah dianggap bid'ah, sehingga ketika seseorang itu mengamalkan sunnah yang sahihah, dianggap melakukan bid'ah. Sehingga bid'ah yang ditanggalkan itu, sehingga orang-orang mengatakan sungguh sunnah ditinggalkan, jadinya bubrah. Wahai umat Islam, bertakwalah kepada Allah dalam menjaga sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau bukan kalian, siapa lagi yang akan mengamalkannya sahih? Kenapa perkara bid'ah dan perkara sunnah ini tidak akan pernah bersatu? Karena sebagian kaum muslimin ini, sebagian yang sudah mengenal sunnah dan sebagiannya tidak mengenal bid'ah, atau bahkan mereka tidak mengenal bid'ah, mereka tidak mengenal sunnah tetapi taunya bid'ah. Makanya kalau bukan Islam, orang Islam
siapa lagi yang akan mengamalkan sunnah? Ya. Hidupkanlah ia dengan segala upaya kalian dan bimbinglah orang banyak untuk mengamalkannya, sebab mengamalkannya termasuk tanda kecintaan yang sempurna sekaligus wujud mutaba'ah, mengikuti yang jujur kepada terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Janganlah kalian pedulikan kebencian orang-orang yang fanatik terhadap bid'ah, karena cuma benci saja. Ya. Juga ancaman para pelaku kebatilan, cuman ancaman saja, hadapi saja. Karena memang Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya orang yang berpegang teguh terhadap sunnah beliau pada zaman-zaman fitnah itu seperti memegang bara api. Panas tidak panas, melepuh tidak tangannya melepuh, rusak tidak tangannya rusak. Tetapi di situ terdapat sebuah keutamaan besar, ya, di antaranya dicintai oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Juga ancaman para pelaku kebatilan dan kejahatan orang-orang awam yang terfitnah. Tetaplah teguh dalam menegakkan sunnah karena ia benar-benar asing dan ingin dicabik-cabik dari segala arah. Musuhnya 72 firqah. Ya. Karena sunnah sangat membutuhkan orang-orang yang ikhlas, dan hanya orang-orang yang ikhlas saja yang bisa menjalankan sunnah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, yaitu mereka yang sanggup menanggung segala kesusahan dalam mengamalkannya, dan yang lebih mengutamakannya lagi daripada kepentingan pribadi, karena bentuk cinta kepada Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadapilah dengan cara yang baik setiap orang yang anti terhadap sunnah, karena tidak perlu, ya, orang yang benci terhadap sunnah sampai membahayakan ahlu sunnah tidak perlu dibalas dengan yang sama, ya, tidak perlu dibalas dengan yang sama. Bimbinglah mereka dengan lemah lembut dan pahamkanlah sunnah dengan santun. Yakinlah insya Allah mereka mendapatkan taufik dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan berakhir dengan kebaikan selama dilakukan secara ikhlas demi mengharap pahala darinya semata. Karena memang demikian, cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam perlu pengorbanan, Agar bisa tegar dalam mengamalkan dan mendakwahkan sunnah, para penegak sunnah perlu merenungi pengalaman Imam Syatibi berikut. Demi menegakkan sunnah, beliau rela menyelisihi orang banyak, dibenci, dicela, dan dituduh dengan berbagai keburukan. Namun alhasil, semua kesungguhannya berakhir dengan kebaikan, dan itulah janji Allah bagi setiap orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Makanya menolong sunnah, menegakkan sunnah, menghidupkan sunnah itu juga menolong agama Allah. Imam Syatibi rahimahullah mengatakan, mengisahkan, aku bimbang apakah tetapi mengikuti sunnah dengan konsekuensi menyelisih kebiasaan masyarakat atau mengikuti saja kebiasaan mereka. Nah, pengalaman daripada Imam Syatibi ini bisa jadi juga akan menjadi pengalaman kita. Sehingga ketika kita mengalami apa yang dialami oleh Imam Syatibi, maka kita bisa mencontoh beliau selaku sebagai ahli ilmu, selaku ulama, dan beliau telah mengalami apa yang dialami oleh kita. Ya. Jika aku berpegang kepada sunnah, bisa dipastikan aku akan menanggung akibatnya sebagaimana dialami siapapun yang sikapnya tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat. Hanya masyarakat saja kok yang membenci antum. Jangan sampai Allah dan Rasulnya membenci antum. Itu yang harus betul-betul kita camkan dalam diri kita apa? Jangan sampai Allah dan Rasulnya membenci kita gara-gara kita hanya ingin dicintai masyarakat.
Ya. Apalagi jika masyarakat mengklaim amaran mereka lah yang sesuai sunnah, bukan yang lain. Hanya saja di balik beban berat tersebut aku akan meraih pahala yang besar. Nah, ini salah satu bentuk semangat daripada beliau rahimahullahu ta'ala, dan juga motivasi dari beliau untuk kita mengamalkan sunnah ini dan kita siap untuk menghadapi yang sedemikian rupa. Ya. Sementara apabila aku mengikuti sikap masyarakat, tentulah aku akan sejalan dengan kebiasaan yang ada dan dianggap bagian dari mereka, bukan sebagai orang yang menyelisihi mereka. Namun konsekuensinya aku harus menyelisihi sunnah dan amalan salafus saleh, bahkan aku akan dicatat sebagai orang yang sesat. Semoga Allah melindungi darinya. Nah, silakan dipilih. Ya, silakan dipilih. Makanya objek dakwah kita itu juga masyarakat, dan kita pun juga bermasyarakat. Setelah mempertimbangkan semua itu secara matang, aku pun menyimpulkan bahwa derita akibat mengikuti sunnah adalah keselamatan yang sesungguhnya, sedang manusia tidak mungkin menyelamatkanku dari azab Allah sedikit pun. Jadi begini, ketika masyarakat itu menerima sunnah pun, hal itu belum tentu juga menyelamatkan dia dari azab Allah, pelakunya ya, misalnya dai-nya. Kalau toh sekiranya tidak bisa memperkenalkan atau menyebarkan sunnah di hadapan masyarakat pun, juga manusia tidak bisa mengadab mereka, para dai, karena semuanya sudah ditulis. Tetapi di sini yang menjadi nilai plusnya apa? Perjuangannya dalam menegakkan sunnah untuk diri sendiri, kemudian juga untuk orang lain. Jadi yang pertama adalah mengamalkan sunnah walaupun masyarakat itu meninggalkannya, dan sabar. Dan sabar itu adalah satu kata yang memang sulit untuk diamalkan karena memang saking beratnya. Dan ketika masyarakat itu taruhlah memberikan ancaman, pembunuhan dan lain sebagainya, itu toh hanya sekedar masalah dunia para jamaah sekalian, bukan tentang agamanya. Paling maksimal cuma dibunuh, setelah itu mati. Toh setelah kalau sudah mati itu tidak ada kewajiban untuk berdakwah. Ya, tidak ada kewajiban untuk berdakwah. Selesai sudah tugasnya. Ya. Nah, kemudian barulah, ya. Tetapi tetap bukan berarti tidak boleh menjaga diri mereka dari ancaman masyarakat seperti itu, tidak. Ya. Tapi harus betul-betul supaya dakwah ini betul-betul diterima oleh masyarakat. Antum selamat atau kita selamat, mereka juga selamat, sama-sama selamat. Gitu. Makanya dibutuhkannya dalam dakwah itu lemah lembut. Tidak serta merta ini bid'ah, ini syirik, ini bid'ah, ini syirik, tidak. Ya, harus betul-betul dengan lemah lembut. Kaidah yang kedua, jelaskan sunnah dengan baik, jangan jadikan sebagai sumber pertengkaran. Nah, ini perlu ilmu. Yang dimaksud pertengkaran di sini adalah perdebatan yang menimbulkan kebencian terhadap sesama muslim. Perlu diingat bahwa kegemaran berdebat adalah hukuman dari Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, ma dhalla qaumun ba'dan hudan kanu alaihi illa utul jadala, thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah, ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah mendapat petunjuk melainkan karena suka berbantah-bantahan. Lalu Nabi SAW membaca, mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar, karena memang jidal itu bukan kebiasaan kaum salaf. Ya, seperti hanya yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau ditantang untuk berdebat oleh orang-orang musuh beliau, musuh dakwah beliau.
Tapi apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau mengatakan bahwasanya aku sudah sangat yakin dengan agamaku dan sunnah Nabi SAW. Jikalau engkau ragu, maka silahkan belajar lagi. Masya Allah. Para ulama juga senantiasa mewanti-wanti kita agar menghindari perdebatan dan pertengkaran dalam urusan agama, karena bahayanya sangat besar. Kenapa? Karena sudah jelas semuanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Karena sudah jelas yang namanya agama Islam ini sudah sempurna. Agama Islam ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengatakan bahwasanya Islam itu sudah sempurna? Ya Allah sendiri. Ya. Imam Malik rahimahullah berkata, berdebat dalam urusan agama akan melahirkan permusuhan dan menghilangkan cahaya ilmu dari hati. Akibatnya hati menjadi keras serta diliputi kebencian. Dan itu sahih terjadi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, sampaikan dan kabarkanlah sunnah, janganlah mempertentangkannya. Al-Khaythman bin Jamil mengatakan, aku bertanya kepada Malik bin Anas, wahai Abu Abdillah, perlukah seorang yang paham tentang sunnah mendebatkannya dengan orang yang tidak paham? Malik menjawab, tidak, melainkan cukup baginya menyampaikan sunnah. Apabila diterima maka itu hal yang baik, namun jika tidak diterima maka hendaklah diam. Tapi tidak hanya sekedar diam saja, tapi mendoakannya. Oleh karena itu hendaklah setiap pencari petunjuk menjelaskan sunnah dan menegakkan hujjah dalilnya dengan cara yang baik dan metode yang dapat dipahami orang lain. Namun jika upaya tersebut tidak diterima, maka ingatlah bahwa tugasnya hanya menyampaikan kebenaran, bukan memaksa orang-orang agar mengikuti perkataannya. Diterima alhamdulillah, tidak diterima diam. Itu. Makanya mengubah seseorang itu bukan tugas kita, tugas diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Makanya kadang sudah saking lamanya kita berteman dengan seseorang, kita sampaikan sunnah Nabi SAW, kok enggak berubah-ubah? Ya memang karena tidak ada niat dari dia untuk berubah. Dan kita pun juga tidak ada kewajiban secara mutlak untuk merubah dia. Itu. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk merubah dia. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Demikian kaidah yang berlaku untuk perdebatan yang tercela dan menimbulkan banyak kerusakan serta menghancurkan kemaslahatan pada segala aspeknya. Adapun perdebatan dengan cara yang baik yang dilandasi semangat untuk mengetahui kebenaran tanpa disisipi tujuan-tujuan negatif yang akan menjerumuskan ke dalam kekeliruan, maka itu merupakan perbuatan yang baik. Inilah yang akan menyingkap kebenaran serta menunjuki ke jalan yang lurus dan tempat-tempat kebenaran. Di antaranya dalam diskusi itu yang disampaikan adalah qala Allah qala Rasul, bukan perkataan manusia, dan bukan juga olok-olokan, hinaan, cacian makian. Makanya kata Imam Malik rahimahullahu taala, apabila di dalam perdebatan atau diskusi itu terjadi sebuah olok-olokan, hinaan dan lain sebagainya, maka tinggalkanlah. Kenapa demikian? Karena caranya sudah salah dan hasilnya tidak akan didapati dengan baik. Dan itu bukan perdebatan yang baik. Ya, bukan perdebatan yang baik. Dan itulah perdebatan yang dibenarkan. Meskipun demikian, waspadalah selalu agar perdebatan tidak berbelok arah hingga menimbulkan perpecahan. Jangan sampai berantem. Ya, berbeda pendapat kemudian berantem di ruangan dan seterusnya, saling lempar kursi, saling olok-olokan dan seterusnya. Dan kadang memang itu terjadi, kan begitu. Ya. Maka tinggalkan secepatnya perdebatan yang semacam itu. Ya.
Perselisihan dan permusuhan di antara saudara seiman, ingat mereka adalah masih saudara kita seiman. Ya. Sebab jarang sekali ada perdebatan dalam urusan agama yang bersih dari perselisihan. Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan dan keselamatan darinya. Yunus As-Safadi rahimahullah mengatakan, aku belum pernah melihat orang yang lebih berakal daripada Imam Syafi'i, imam kita. Ya. Suatu hari aku berdialog dengannya terkait suatu masalah. Setelah selesai kami pun berpisah. Lalu ia menemuiku dan sambil memegang tanganku ia berkata, wahai Abu Musa, bukankah kita tetap harus bersaudara walaupun kita berbeda pendapat dalam satu masalah? Itulah kehebatan Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan memang ternyata Yunus As-Safadi ini sempat benci terhadap Imam Syafi'i karena dia itu selalu kalah dengan Imam Syafi'i gitu loh. Nah, sehingga ketika perdebatan selesai itu Yunus As-Safadi itu langsung keluar dari ruangan tersebut atau langsung meninggalkan Imam Syafi'i tanpa salam. Melihat demikian itu, kok Imam Syafi'i kemudian berpikir, ini tidak baik. Ini tidak baik. Kalau sekiranya ada perbedaan pendapat, maka selesaikan waktu itu juga dan selesai urusan. Ya, tidaklah berlanjut sampai lama begitu. Ya, sampai lama begitu. Ya, tidak seperti itu. Ya. Akhirnya jadilah dendam yang diterpendam, yang suatu saat itu akan terjadi apa? Perselisihan, pembunuhan dan seterusnya. Wa'iyadzubillah. Ya. Imam Az-Zahabi mengomentari kejadian tersebut. Ini menunjukkan kesempurnaan pemikiran, kedalaman pemahaman Imam Syafi'i. Orang-orang yang berdebat dan berbantah-bantahan cenderung untuk berselisih. Itu biasanya begitu. Nah, kalau yang seperti itu masih ada, berarti mereka sama-sama belum dewasa. Ya. Atau orang yang menyelisih hal tersebut berarti belum dewasa, walaupun sudah tua. Umurnya banyak, berarti belum dewasa. Makanya di dalam dunia pendidikan itu ada istilah dewasa sebelum waktunya. Ditandai dengan apa? Dengan cara berbicaranya dia. Cara berbicaranya anak ini kok persis seperti orang dewasa, makanya ada istilah dewasa sebelum waktunya. Apakah itu salah? Tidak mutlak salah. Karena itu melalui dengan perjalanan yang panjang. Kenapa seseorang anak kecil belum balik kok bisa berbicara seperti itu? Tidak ada kesalahan sama sekali. Karena itu alami berjalan. Ya, alami berjalan. Ibnu Abdul Bar rahimahullah menukilkan pengalaman pribadi Al-Abbas Ibnu Abdul Azim Al-Anbari. Aku sedang bersama Imam Ahmad bin Hanbal ketika Ali ibnul Madini mendatanginya dengan mengendarai tunggangan. Lalu keduanya berdiskusi masalah sahih tidaknya hadis tentang persaksian. Ya. Nah, hadis ini menyangkut para sahabat yang ikut dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mereka mendapatkan kesaksian sebagai penduduk surga sekalipun pada kemudian hari terjadi pertikaian, peperangan antar mereka. Akan tetapi Ali bin Madini menilai hadis tentang kesaksian itu tidak sahih. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang benar dalam hal ini adalah para sahabat tersebut termasuk penduduk surga, insya Allah. Ya, sebagaimana kisah dari Hatib ibnu Abi Balta'ah, ya, lihat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Jami' Bayani Ilmi wa Fadlihi. Semakin lama nada bicara keduanya semakin tinggi dan keras hingga aku khawatir terjadi permusuhan antar keduanya. Makanya jikalau dalam rapat itu terjadi yang seperti itu, enggak masalah. Ya, rapat suara keras, meninggi dan lain sebagainya, tapi tetap harus ada tahu batasannya. Jangan sampai mengolok-olok, menghina dan seterusnya. Kalau toh terjadi, wala'iyadzubillah, harus selesai waktu itu juga. Harus selesai waktu itu juga. Ini menandakan kedewasaan seseorang. Ya. Pada intinya Ahmad meyakini kesahihan hadis tersebut, hadis tentang persaksian, sedangkan Ali menolaknya.
Setelah selesai berdiskusi dan Ali akan pergi, Ahmad segera bangkit kemudian memegang tali kekang tunggangannya. Dan ini terjadi pada zaman Syekh Al-Albani rahimahullah dengan Syekh Hamud At-Tujri rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab beliau, di dalam media massa, di dalam kajian-kajian beliau, mereka itu saling berbantahan, tapi ilmiah, ya, tapi ilmiah. Jangan seperti mereka tidak seperti anak kecil ketika dikatakan ilmiah itu rumahnya dibakar, seperti itu. Ini tidak dewasa sama sekali, itu tidak dewasa sama sekali. Itu pertengkaran mereka dalam tanda kutip ya. Perdebatan mereka itu sangat-sangat ilmiah sekali. Kalau Allah kalau Rasul tok itu yang disampaikan. Ya. Kemudian suatu saat ketika Syekh Hamud At-Tujri itu ada kajian beliau durus ilmiah biasa, ya, dalam membahas sebuah kitab, terdengarlah bahwasanya Syekh Al-Albani itu dari Yordania itu akan menuju Riau, tempatnya Syekh Hamud At-Tujri. Dan ternyata ya pada hari hanya itu Syekh Al-Albani, dan memang beliau ada niat untuk mendatangi majelisnya Syekh Hamud At-Tujri. Seketika itu, ketika beliau sampai di majelisnya Syekh Hamud At-Tujri di Riyadh itu, maka Syekh Hamud At-Tujri langsung menghentikan kajian beliau. Kemudian mereka saling bertemu, dan kita tahu bahwasanya di antara kebiasaan orang Arab itu mencium kepala. Itu mereka berebut untuk mencium kepala masing-masing. Kan kalau kita kan cium tangan. Iya. Dan bahkan itu tidak terjadi karena apa? Syekh Hamud tidak mau dicium kepalanya, Syekh Albani juga tidak mau. Sehingga tangan di antara mereka itu memegang muka masing-masing. Karena apa? Mereka merasa tidak berhak untuk dicium kepalanya. Syekh Malik Hasan Sya'ban itu setiap saya ketemu sama beliau itu selalu menghindar kepalanya untuk dicium kepalanya. Seperti itu. Nah, artinya apa? Jikalau hal tersebut masih dalam takaran yang namanya ilmiah, jangan sampai ada permusuhan. Jangan sampai ada permusuhan. Ini contoh-contoh terbaik, dan mereka adalah orang-orang dewasa, ilmunya mumpuni, umurnya tua, pengalamannya banyak, kemudian dewasa. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dahulu para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi sesudah mereka berselisih paham mengenai suatu perkara syariat. Mereka pun menyelesaikannya sesuai perintah Allah dan firman-Nya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian jika kamu berbeda pendapat dengan sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pernah saya tanyakan juga dengan Syekh Malik Hasan Sya'ban hafizahullah taala. Syekhna, bagaimana menurut pendapat antum jikalau dari kita itu sudah masing-masing mentok? Mentoknya apa? Antum punya dalil dan saya punya dalil. Ya, biasanya kan begitu kan? Untuk menyelesaikan masalah yang sekiranya keduanya itu tidak mendapatkan daripada penyelesaiannya, dia mengatakan ya sudah, ente punya dalil, saya juga punya dalil kok. Gitu. Apa jawaban Syekh? Tidak demikian. Tidak demikian. Harus tetap dikembalikan kepada dalil dan harus dipilih salah satu pendapat yang rajih, yang kuat, yang unggul di antara dua pendapat tersebut. Ya, tetap harus dikembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Cari semua dalil-dalil yang mendukungnya. Itu. Nah, kalau setelah itu barulah ditarjih. Ya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Setiap kali berdiskusi tentang masalah agama, kaum salafus saleh membangunnya atas dasar musyawarah dan asas saling menasihati. Terkadang mereka berselisih pendapat dalam masalah ilmiah,
akidah maupun amaliyah ibadah, namun ukhuwah Islam, ya, ukhuwah Islamiyah, kecintaan terhadap sesama muslim dan persatuan umat tetap terjaga. Dan masing-masing memang mencari kebenaran, bukan pembenaran. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, orang yang mencari kebenaran satu dalil saja sudah cukup. Satu dalil saja sudah cukup. Tapi kalau orang mencari pembenaran 1000 dalil nggak cukup. Makanya biasanya hal terjadi perselisihan di antaranya itu. Ya. Adapun orang-orang yang menyelisihi isi Al-Quran yang sangat nyata dan jelas, hadis yang sudah dikenal luas, atau hal-hal yang telah disepakati para salafus soleh dan tidak boleh diingkari, maka mereka disikapi sebagaimana menyikapi ahli bid'ah. Syekhul Islam juga mengkritisi orang-orang yang fanatik terhadap hal-hal yang bersifat ijtihadiyah hingga memusuhi siapa yang menyelisih pendapat mereka. Itu terjadi. Kalau antum masuk di grup nganjuk mengaji itu kan kayak gitu. Masalah apa? Masalah wukuf Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau antum lihat itu, wah, ramai juga gitu. Padahal mau ngasih pendapat silakan aja. Di antara pendapat itu, mau mengikuti Saudi monggo, mau mengikuti Indonesia juga monggo. Sekiranya kalau antum atau kita itu menyangka bahwasanya dalil yang kita pegang itu adalah dalil kuat, gitu loh. Nggak usah gontok-gontokan. Kan itu sudah lama permasalahan itu. Kita hanya pemain barunya, gitu loh. Ya. Makanya sering saya bilang, saya sampaikan, kalau kita memegang suatu pendapat itu berkali-kali harus antum baca, dan semua dalil itu harus antum baca, dan pendapat-pendapat yang mengambil pendapat ini harus antum baca semuanya. Tidak cukup sekali, harus berkali-kali sehingga antum kokoh dengan pendapat itu, dan jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai terpengaruh seperti itu. Itu sikap yang benar dalam memilih pendapat. Iya. Dan jangan mengambil pendapat yang paling ringan dan paling mudah dan paling enak. Ini sifatnya orang-orang zindiq. Ya. Misalkan di Indonesia ini menyentuh perempuan, istrinya terutama, ya, dari mazhab Syafi'i itu membatalkan wudu. Nanti ketika ke Mekah berbalik menjadi mazhab Maliki, dan itu saya dengar sendiri dari ustaz saya. Tahun 2008 saya bertemu dengan beliau di Masjidil Haram. Beliau serta-merta mengatakan demikian. Dalam mazhab Maliki itu boleh memegang istri walaupun sudah berwudu. Kaget saya. Nah, berarti orang ini hanya mengambil apa enaknya saja daripada mazhab pendapat. Makanya para ulama mengatakan apa, orang yang mengambil pendapat enaknya dari suatu mazhab, ketahuilah bahwasanya dia zindiq. Itu. Kenapa? Karena dia tidak berpegang teguh terhadap mazhab yang dianutnya. Cadar. Di dalam mazhab Syafi'i, pendapat pertama, cadar itu wajib. Saya ulangi lagi. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i, cadar itu wajib. Kalau wajib berarti kalau ditinggalkan dosa. Itu pendapat pertama mazhab Syafi'i. Makanya di Cirebon sana itu ada satu ma'had yang memegang dengan pendapat ini, semua santriwatinya bercadar. Dan cadarnya pun hitam, nggak seperti kita berwarna-warni gitu. Nah, Syekh berkata, adapun fanatik terhadap permasalahan ijtihadiyah atau yang semisalnya, maka ketahuilah bahwa ia termasuk benih-benih perpecahan dan perselisihan umat. Ya, dan Islam melarang hal demikian, sebab yang mendorong perbuatan tersebut adalah keinginan untuk memunculkan tanda-tanda perpecahan di tengah masyarakat muslimin.
Padahal apabila dicermati masalah-masalah ini merupakan perkara yang paling gampang dan ringan selama ia lahir bukan dari bujuk rayu syaitan yang selalu ingin menyemai benih-benih perselisihan. Makanya dalam diskusi itu perlu diingatkan bahwasanya bahwasanya dalam diskusi itu adalah mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Gitu. Kemudian kaidah yang ketiga, menimbang antara maslahat dan mafsadat. Menurut kaidah syariat, mencegah terjadinya mafsadat, kerusakan harus lebih didahulukan daripada dorongan untuk meraih maslahat. Ini kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih. Bunyinya bagaimana? Ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Mencegah terjadinya mafsadat, kerusakan harus lebih didahulukan daripada dorongan untuk meraih kemaslahat. Ya. Sehingga jika seseorang dihadapkan pada dua pilihan dalam waktu yang bersamaan, mencegah mafsadat atau meraih maslahat terkait suatu urusan, sementara kadar mafsadatnya lebih besar daripada kadar maslahatannya, maka yang harus dikedepankan adalah mencegah mafsadatnya itu. Ya. Sedangkan jika kadar maslahatnya lebih besar, maka maslahatlah yang harus dikedepankan, dan itu kita sendiri yang tahu. Ya. Demikian pula tatkala dihadapkan pada dua mafsadat, ini berbeda. Kalau ada mafsadat, ada mudarat, itu sebenarnya lebih apa? Mafsadat dengan manfaat ini lebih mudah karena jelas perbedaannya. Ini mafsadat, ini manfaat. Nah, sekarang kalau terdapat dua mafsadat bagaimana? Makanya Syekhul Islam mengatakan bahwasanya orang cerdas itu orang yang bisa memilih daripada dua mafsadat. Memilih yang bagaimana? Yang lebih ringan mafsadatnya. Ya. Demikian pula tatkala dihadapkan pada dua mafsadat sementara seseorang tidak punya pilihan selain melakukan salah satunya, maka ia harus memilih mafsadat yang efek atau dampak negatifnya lebih kecil. Ini untuk mafsadat. Harus dipilih yang lebih kecil efeknya atau efek samping daripada mafsadat tersebut. Hal ini penting sebab perhatian syariat agar umat menjauhi larangan lebih besar daripada melaksanakan perintah. Ya. Kaidah tersebut dibangun atas dalil sahih. Salah satunya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang Hijr Ismail. Hijr Ismail itu yang di samping Ka'bah, ya, yang setengah lingkaran. Kalau antum lihat, misalkan antum menghadap ke pintu Ka'bah, berarti dia di kanan Ka'bah. Itu Hijr Ismail namanya. Apakah Hijr Ismail termasuk bagian Ka'bah? Beliau menjawab, ya. Lantas mengapa mereka tidak memasukkannya ke dalam bangunan Ka'bah? Tanya ke beliau, menjawab, sesungguhnya kaummu kekurangan dana pada waktu itu. Kekurangan dana waktu itu. Ya dana. Ya. Aku kembali bertanya, ada apa gerangan dengan pintunya lebih tinggi daripada permukaan tanah? Beliau menjelaskan kaummu melakukannya supaya dapat memasukkan ke dalamnya siapa saja yang dikehendaki dan mencegah siapa saja yang tidak dikehendaki. Sekiranya kaummu itu bukan baru saja masuk Islam, niscaya aku akan jadikan Hijr bagian dari Ka'bah, yaitu maksudnya aku perluas bangunan Ka'bah hingga melingkupi Hijr, dan aku turunkan posisi pintunya hingga ke tanah. Akan tetapi aku tidak melakukan demikian karena khawatir mereka akan kembali kepada kekufuran. Kembalinya orang-orang kepada kekufuran itu merupakan mafsadat. Ya. Dan manfaat Rasulullah SAW itu memperluas, ya, Ka'bah, dan bahkan di dalam riwayat yang lain itu akan mengembalikan kepada bangunan Ibrahim. Tapi beliau tidak melakukannya. Kenapa demikian?
Karena orang-orang apabila kembali kepada kekufuran itu lebih berat daripada hanya sekedar meluaskan daripada Ka'bah. Faham para jamaah? Ya, ini contoh terbaik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa salah satu pelajaran dari hadis ini ialah boleh meninggalkan suatu maslahatan demi menghindari suatu kemudaratan yang kadarnya lebih besar. Dan ini juga menjadi sebuah kaidah dalam menapaki kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja setiap orang itu akan mendapati sebuah masalah. Entah itu masalah besar atau masalah kecil. Ya rahmatullah. Ya. Maka kaidahnya seperti ini. Jikalau masalah itu besar dan bisa keluar dari masalah itu dengan baik tanpa meninggalkan cacat apapun, itu lebih afdol. Ya. Nah, terkait dengan cara kita menyikapi ibadah-ibadah yang mustahab atau sunnah, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, seseorang dianjurkan menyatukan hati kaum muslimin meskipun konsekuensinya harus meninggalkan amalan yang hukumnya mustahab. Ya. Sebab kemaslahatan di balik persatuan umat dalam menjalankan agama ini lebih besar daripada kemaslahatan di balik amalan-amalan tersebut. Nabi sendiri tidak mengubah bangunan Ka'bah sebab membiarkannya seperti semula apa adanya dapat menyatukan kaum muslimin. Ya. Makanya begini, kita selalu mendakwahkan akidah dan sunnah. Ya. Maka manakah yang lebih didahulukan? Tentu saja akidah. Ketika kita mendakwakan akidah, masalah bid'ah itu nanti aja dulu. Ya. Makanya yang harus kita sampaikan pertama kali kepada masyarakat kaum muslimin itu adalah tentang tauhidullah. Ya. Tauhid aja dulu. Ya. Karena itu memang para dakwahnya para nabi dan rasul mendahulukan dakwah akidah. Adapun nanti sunnahnya itu sambil berjalan, tetapi yang harus menjadi tolak ukur utama dalam berdakwah itu pelajarannya adalah akidah. Ya. Begitu pula yang dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia tidak sependapat dengan Khalifah Utsman bin Affan yang beranggapan jumlah rakaat salat ketika sedang safar tetap seperti asalnya, tidak diqasar. Namun ketika bermakmum dengan sang khalifah dia menyempurnakan rakaat salatnya. Ketika ditanya alasannya, Ibnu Mas'ud menjawab, berselisih itu buruk, al-fitnatu syarr, kata beliau. Dan ini memang terjadi. Jadi waktu itu Khalifah Utsman bin Affan dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud itu dalam satu safar. Nah, menurut pendapatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tetap yaitu 4 rakaat zuhur, asar dan isya. Itu tetap 4 rakaat. Tapi Ibnu Mas'ud tetap menjadikan bahwasanya sholat dalam safar itu 2 rakaat. Nah, yang menjadi imam waktu itu adalah Utsman bin Affan, Khalifah Rasulullah SAW, Amirul Mukminin. Kemudian yang menjadi makmum siapa? Ibnu Mas'ud. Nah, ketika beliau bermakmum itu beliau ditanya oleh banyak manusia, kenapa engkau sholat lengkap sementara engkau dalam keadaan safar? Sementara beliau juga di belakangnya khalifah yang berbeda pendapat. Apa kata beliau? Al-fitnatu syarr. Fitnah itu buruk, berselisih itu buruk. Kita mengalami sendiri kok para jamaah. Berselisih dengan seseorang, apapun itu masalahnya, enak nggak itu? Nggak enak kok, nggak enak. Minimal nggak salam. Atau toh kalau nggak salam minimal pelotot-pelototan. Makanya ada istilah la salam wala kalam, apalagi to'am. Salam enggak, berbicara enggak, apalagi makanan. Subhanallah, sampai segitunya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa suatu amalan mustahab terkadang dianjurkan untuk dikerjakan dan terkadang dianjurkan agar ditinggalkan, tergantung pada mana yang lebih besar maslahatnya menurut dalil-dalil syariat.
Ada kalanya seorang muslim dituntut meninggalkan amalan mustahab apabila kemudorotannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Hal itu dicontohkan sendiri oleh Nabi SAW ketika beliau tidak melakukan pemugaran atas Ka'bah sehingga sesuai ukuran bangunannya yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Padahal bangunan yang didirikannya lebih utama daripada didirikan kaum Quraisy. Beliau tidak melakukannya karena orang-orang Quraisy baru masuk Islam dan pemugaran demikian berpotensi membuat mereka lari dari Islam. Artinya sisi mafsadat pemugaran Ka'bah ketika itu lebih besar daripada sisi maslahatannya. Dan sampai sekarang pun itulah yang kita lihat daripada bangunan kaum Quraisy. Oleh karena itu para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal menganjurkan agar meninggalkan suatu amalan salat yang menurutnya lebih afdal demi menyatukan hati para makmum. Misalnya seorang imam meyakini bahwa yang afdal adalah mengerjakan salat witir 3 rakaat adalah dengan 2 salam. Ya. Apabila ia mengimami makmum yang berkeyakinan bahwa witir 3 rakaat lebih utama dikerjakan dengan 1 salam, sementara mengerjakan witir dengan cara yang lebih afdal menurutnya tidak memungkinkan, maka sebaliknya dia mengerjakan. Nah sekarang permasalahan seperti kunut bagaimana? Saya juga masih mengikuti pendapatnya Imam Ahmad. Ya, mengikuti pendapatnya Imam Ahmad. Tapi kalau antum berbeda juga nggak masalah. Yaitu apa? Mengikuti imam, kata beliau rahimahullahu taala, "Shalli wa alaihi bid'atuhu." Salatlah mengikuti imam yang kunut itu dan dia akan menanggung bid'ahnya itu. Itu. Walaupun di sisi lain juga saya mendengar dari penjelasan Syekhuna Abdul Hakim hafizahullah taala ada istilah mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad, di mana seorang ketika dia bersolat di belakang orang yang sedang melaksanakan kunut itu, maka juga ada 2 keadaan. Apabila muqayyad, ya, terikat, maka dia harus mengikuti daripada apa? Daripada kunutnya imam. Kalau mutlak maka terserah makmumnya dia melakukan apa? Kunut atau tidak dengan cara apa? Mengangkat tangan. Tapi sejauh mana yang antum pahami dari itu maka silahkan amalkan. Itu. Kalau antum berada di belakang orang yang kunut. Dan itu pun juga pernah saya lakukan juga ketika saya sholat mengimami orang-orang yang sebagian besarnya mereka kunut. Tapi saya meminta izin kepada mereka untuk tidak kunut. Gitu. Kalau mau silahkan saya imami, kalau enggak ya sudah saya tak jadi makmum saja. Akhirnya mereka mengizinkan. Ya. Dan sepanjang penelitian saya, kunut itu sunnah. Tapi bukan sunnahnya Rasulullah. Ya, tapi itu pendapat mazhab. Paham ya? Itu pendapat mazhab. Nah, sikap seperti ini lebih membawa kemaslahatan daripada ia mempertahankan pendapatnya namun para makmum tidak senang sholat di belakangnya. Demikian pula dengan cara membaca basmalah, sekiranya imam meyakini bacaan sir perlahan lebih utama atau jahar nyaring yang lebih utama, sementara para makmum tidak sependapat dengannya, maka hendaklah ia meninggalkan keyakinannya supaya sesuai dengan keyakinan makmum. Sebab kemaslahatan di balik persatuan umat lebih besar daripada sekedar mempertahankan keyakinan individu dalam hal yang hukumnya mustahab. Ingat, ini mustahab. Ya. Kalau mau bismillah silakan. Kalau tidak juga silakan. Ya. Penting untuk dipahami. Jadi selama itu ada ikhtilaf mu'tabar, maka silahkan saja. Ya. Penting untuk dipahami bahwa semua yang kami sampaikan di atas tidaklah bertentangan dengan kewajiban menghidupkan sunnah dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Sebab kaidah di atas berlaku untuk perkara yang hukumnya mustahab dan kondisi yang ada belum memungkinkan sunnah tersebut untuk diamalkan. Hal ini harus dipahami dengan benar agar sunnah tidak dimatikan dan dikuburkan karena salah atau keliru dalam memahami kaidah tersebut.
Jadi lihat mafsadat dan maslahatannya di masyarakat. Kalau lingkungan sendiri silahkan, bebas itu. Lingkungan sendiri itu bebas. Tapi kalau di masyarakat belum tentu bisa sebebas itu. Nah kadang sebagian kita itu ada permasalahan yang sangat signifikan, yaitu apa? Tentang waktu sholat itu terutama. Di desa saya itu, di Lenggong sana itu, adzan zuhur asar itu melebihi dari jam yang sudah ditentukan. Dalam artian dilihat dari matla' keluarnya matahari. Ya. Di sana itu zuhurnya jam 1, asarnya 4:30. Nah, yang adzan itu saya tanya, Kang, gimana sih sebenarnya peredaran matahari itu, kok saya bingung. Lah maksudmu gimana? Lah sampean kan adzannya jam 1 zuhur, asarnya 4:30. Jakarta itu kan zuhur aja nggak ada jam 12. Apa iya matahari itu dari Jawa Timur langsung ke Jakarta dulu kemudian balik lagi? Saya bilang, diem aja. Ya saya mengikuti petani. Sekarang antum saya tanya, jenengan saya tanya, ketika antum adzan jam 1, ada nggak para petani di situ? Nggak ada juga. Antum adzan asar 4:30, ada nggak petani di situ? Ternyata juga nggak ada. Nah terus opo masalahnya gitu. Akhirnya saya sampaikan itu, ayul amali afdal as-salatu ala waktiha. Dan seperti itu, kadang syariat Islam itu diakal-akali oleh manusia yang seperti itu loh. Ya. Akhirnya pun juga apa? Yang jadi korban itu para petani. Yang harus disalahkan itu para petani. Ternyata petaninya juga nggak demikian gitu. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu jika seorang muslim berpegang pada sunnah lalu sikapnya dianggap menghalangi jalan menuju persatuan dan akan melahirkan mafsadat berupa perselisihan, maka anggapan itu tidak benar sama sekali. Sebab persatuan umat tidak selamanya bisa dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan sunnah, terlebih lagi jika hukumnya lebih dari sekedar mustahab. Keliru dalam memakai alasan ini bisa menyebabkan ditinggalnya ajaran sunnah secara keseluruhan, dan itu kerusakan yang amat besar. Dengannya akan hilang sebagian syariat Allah. Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan akan datang suatu kaum yang meninggalkan sunnah seukuran persendian jari tangan ini. Apabila dibiarkan niscaya mereka akan mendatangkan mudarat yang sangat besar. Dahulu tidak seorang ahlul kitab pun yang tersesat, melainkan yang pertama kali yang ditinggalkannya adalah sunnah, dan yang terakhir ditinggalnya adalah salat. Sekiranya kaum yang aku maksudkan itu tidak punya rasa malu lagi, niscaya mereka akan meninggalkan salat. Makanya dakwah kita yang terutama itu adalah salat, selain dari akidah. Tapi kalau kita tidak bisa menjelaskan akidah, maka kita cukup dengan berdakwah apa? Mengajak orang untuk sholat. Itu semua orang tahu kok, sholat itu wajib. Iya. Itu sudah diajarkan dari SD, SMP, SMA, dan juga apa? Marhalah kuliah. Sudah tahu kok mereka itu bahwasanya sholat itu wajib. Ingatkan itu aja dulu dakwahnya. Ya. Jadi pemahaman yang benar dan tepat terhadap kaidah di atas adalah jika mafsadat pengamalan salah satu sunnah yang mustahab, ya, mustahab lebih besar daripada maslahatannya, maka tundalah dahulu pengamalannya pada kondisi ini, namun dengan tetap memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, wajib mengingatkan pentingnya mengamalkan sunnah. Yang kedua, janganlah sunnah tersebut ditinggalkan selamanya. Yang ketiga, jika dorongan orang-orang yang tidak menginginkan pengamalan sunnah itu adalah fanatik madhab atau karena mengikuti aliran yang menyimpang, maka mereka bisa dikatakan sebagai pembenci sunnah. Pada konteks seperti ini, sunnah harus tetap ditegakkan meskipun ribuan orang menolaknya. Karena Nabi SAW, barang siapa menolak sunnahku, maka ia bukan golonganku. Ditolak banyak orang tidak masalah para jamaah sekalian, karena pada suatu saat mereka akan juga suka.
Makanya Imam Syafi'i mengatakan ridwan nas ghayatun la tudrak. Ya, kecintaan seluruh manusia itu tidak mungkin bisa dicapai. Keridhaan seluruh manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah dicapai. Pasti ada yang benci. Selama yang tidak membenci kita adalah Allah dan Rasulnya, maka lakukannya. Ya. Memang benar bahwa salah satu maslahat terbesar yang ingin kita raih adalah melahirkan rasa cinta terhadap sesama ahlu sunnah dan melenyapkan segala hal yang berpotensi mendatangkan permusuhan di antara mereka. Akan tetapi apabila seseorang atau kelompok orang yang menolak ajaran sunnah atas dasar ilmu dan kebencian, maka tidak ada alasan untuk menunda pengamalan sunnah demi kecintaan orang-orang seperti mereka. Justru orang tersebut harus diboikot sesuai syariat. Ya. Jadi mendakwahkan sunnah tetap, tapi jangan sampai meninggalkan sunnah. Memikirkan mafsadat dan mudaratnya itu tetap dipikirkan, tapi jangan sampai meninggalkan sunnah. Jadi semuanya harus berjalan bersama. Berbeda halnya dengan orang-orang yang jahil bodoh terhadap sunnah, seperti sifat kebanyakan orang. Menunda pengamalan sunnah di hadapan mereka bisa jadi dianjurkan, karena menghadirkan sunnah yang menyelisih kebiasaan mereka selama ini bisa mengakibatkan mereka anti terhadap sunnah itu sendiri dan tergelincir dalam perbuatan yang dilarang syariat. Orang yang seperti itu perlu dibimbing oleh para ulama panutan dengan lembut. Apabila nasihat dan kelembutan tidak mengubah keadaan, maka mereka tergolong sebagai ahli bid'ah seperti golongan sebelumnya. Ya, wallahu a'lam. Nah, baik, kita tambah sedikit. Belum jam 6 toh? Masih 10 menit lagi. Kaidah yang keempat, boleh mengingkari orang lain dalam masalah khilafiyah. Tidak sedikit kaum muslimin yang keliru dalam memahami hakikat permasalahan ijtihadiyah dan masalah khilafiyah yang masih diperselisihkan. Menurut mereka, masalah khilafiyah tidak ubahnya seperti masalah ijtihadiyah. Sama-sama tidak boleh dipersalahkan. Ini adalah kekeliruan yang nyata, karena tidak semua permasalahan khilafiyah merupakan permasalahan ijtihadiyah. Akibatnya mereka jatuh kepada keyakinan tidak boleh mengingkari orang lain dalam masalah khilafiyah. Sungguh ucapan ini batil dan mengakibatkan banyak kerusakan dalam agamanya. Salah satunya adalah menafikan amar ma'ruf nahi munkar. Ini akan hilang. Terdapat penjelasan menarik Ibnul Qayyim rahimahullah terkait kekeliruan opini bahwa permasalahan khilafiyah tidak boleh diingkari, dipersalahkan. Menurutnya, pengingkaran terhadap permasalahan yang dianggap khilafiyah adalah sesuatu yang dapat dibenarkan syariat. Pengingkaran tersebut bisa ditujukan kepada pendapat atau fatwa dan juga kepada amalan. Makanya kadang fatwa itu ya lebih kepada apa? Kepada amalan. Apabila suatu pendapat atau fatwa jelas-jelas menyelisihi sunnah dan ijma yang sudah dikenal, para ulama sepakat bahwa pendapat demikian wajib ditolak dan diingkari. Penjelasan atas kelemahan suatu pendapat dan penyelisihan yang jelas terhadap dalil termasuk bentuk pengingkaran. Adapun terkait amalan, ia wajib diingkari apabila menyelisih sunnah atau ijma, tentu sesuai dengan kadar kekeliruannya. Bagaimana mungkin seorang faqih melarang pengingkaran terhadap masalah-masalah khilafiyah, sementara para ulama fikih dari semua madhab jelas-jelas menganulir hukum yang ditetapkan seorang hakim apabila menyelisih Al-Quran dan hadis, meskipun pendapat hakim tersebut didukung oleh sejumlah ulama. Makanya kadang jumhur ulama itu tidak menunjukkan kekuatan dari fatwa tersebut. Ya. Boleh mengambil dari fatwa-fatwa yang menurut kita atau menurut para ulama lainnya juga kuat. Adapun apabila dalam satu masalah tidak terdapat dalil baik dari Al-Quran, hadis, ijma maupun pintu ijtihad pun, ya, maka pintu ijtihad pun terbuka baginya. Kesimpulan hukum dalam permasalahan seperti inilah yang tidak boleh diingkari.
Artinya siapapun yang mengamalkannya, baik mujtahid maupun muqallid, yaitu orang yang bertaklid, maka ia tidak boleh disalahkan. Kerancuan-kerancuan ini lahir dari keyakinan keliru sebagian orang, yaitu anggapan bahwa masalah khilafiyah sama seperti masalah ijtihadiyah. Pada umumnya mereka terdiri dari orang-orang yang tidak mendalam pemahaman keislamannya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.